Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, hasil liputan TV3 Maluku Utara di Kecamatan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah menemukan adanya lahan pertanian pada budidaya tanaman pangan, tanaman padi pada produksi beras yang tidak difungsikan. Lahan seluas ratusan hektar ini diterlantarkan tanpa adanya perawatan pasca panen tanaman padi, sehingga hidupnya tanaman gulma, rumput lalang, dan rumput liar lainnya. Keberadaan lahan sawah yang terlantar ini tak menandakan adanya kegiatan aktivitas petani penanam padi. Lokasi lahan pertanian yang terlantar ini apakah disebabkan karena petani telah beralih pada kegiatan pertanian lainnya, ataukah karena petani sulit mendapatkan sarana bercocok tanam padi seperti bibit, pupuk, pestisida? Lokasi lahan terlantar di Desa Taboino SP5A menjadi bukti nyata tidak adanya aktivitas petani bercocok tanam padi. Beda dengan petani yang berada di Desa Tutuling Jaya, di mana para masyarakat tani melakukan aktivitas secara rutin pada kegiatan budidaya tanaman sayuran dan hortikultura. Assalamualaikum Bapak. Dim, Bapak siapa nih Pak? Pak Wagito, Pak Wagito. Bapak kapasitasnya sebagai apa nih Pak? Kepala Desa Tutuling Jaya, Tutuling Jawa ini masuk di kecamatan apa ya Pak? Wasilai Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Iya Pak. Pak, ini sehubungan dengan kami menginvestigasi, ada yang kami lihat beberapa lahan persawahan masyarakat yang terlantar tidak difungsikan. Kemudian ada yang kami lihat juga kayaknya ada pengalian fungsi Pak dari tanaman sawah, lahan sawah dialihkan ke hortikultura dan sebagian perkebunan. Ini menurut Bapak bagaimana Pak? Kayak mau penjelasan dari Bapak ya. Ya, baik Pak. Jadi saya harus cerita dari awal kronologi bagaimana hari ini dari sawah, awalnya sawah ke horti. Jadi sebelum sawah dulu itu juga tanaman ladang kering, belum ada irigasi. Terus begitu ada irigasi, dia langsung pindah ke sawah. Nah, sawah ini berkisar dari sekitar tahun 96 sampai tahun 2000-an lah, 2000 ya sampai 2000-an, sekitar 5 tahunan lah. Habis itu napas awal itu belum rusak awal mulanya belum rusak. Sementara nunggu orang-orang ini menanam horti karena keterbatasan air, bendung rusak, waktu itu belum selesai diperbaiki. Nah, dari kondisi itu masyarakat mulai membedakan hasil dari horti dan sawah. Jadi kalau sawah itu hitung-hitungannya per hektar itu hasilnya 2 sampai 3 ton. Itu 3 ton sudah paling bagus. Jadi 2 sampai 3 ton. Nah, itu dalam kurun waktu 4 bulan kadang bisa lebih kalau lihat kondisi iklim di satu Tutuling Jaya ini. Nah, setelah dikalkulasi itu hasilnya sangat minim. Jadi dari 4 bulan sampai 5 bulan itu kalau di hasil bersihnya dibagi 4 sampai 5 bulan itu 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, itu kondisi masyarakat stagnan, ekonominya tidak meningkat. Tapi Ini apa? Petani sawah Bu? Petani sawah. Nah, setelah mereka menanam horti itu perbandingannya jauh. Jadi kalau horti 1/4 hektar saja orang bisa hidup, bahkan bisa menabung. Kalau sawah ya 1-2 hektar pun nggak akan bisa karena hanya cukup untuk makan gitu. Pengalian Pak, pengalian dari mereka ke sawah ke horti itu atas kemauan mereka sendiri Pak? Ataukah ada instruksi dari desa atau dari dinas? Enggak. Kalau itu terjadi alami Pak, dari petani sendiri-sendiri. Bahkan kalau dari dinas pertanian itu bahkan sering menghimbau untuk tetap Bertahan dengan menjaga sesuai fungsinya gitu. Tapi ya namanya masyarakat, karena mereka juga butuh
makan, butuh kesejahteraan, maka mereka dengan kalkulasi mereka mencari sesuatu yang lebih. Mereka tidak diberikan sanksi Pak oleh Dinas Pertanian atau pemerintah kalau mereka beralih fungsinya Pak? Selama ini belum, Pak. Waktu itu memang ada informasi, saya nggak tahu sih apakah informasi itu resmi, cuma dari masyarakat nanyain saya, Pak katanya kelapa-kelapa itu mau digusur ya? Informasi dari mana? Saya dengar, tapi itu dari masyarakat Pak. Kalau dari daerah secara langsung ke kita itu sering menghimbau itu. Saya juga sering menyampaikan ke masyarakat, tapi saya tidak berani menyampaikan secara keras karena ini menyangkut Kehidupan Pak ya? kehidupan masyarakat. Pak, secara keseluruhan rakyat Bapak ini ada berapa kakak Pak yang bergerak di pertanian petani? Itu kalau kakaknya 503 kakak ya. Yang terbagi dari petani hortikultura, sawah, Kalau perkebunan. Kalau yang petani di horti itu rata-rata sekitar 70%, yang 10% itu di kebun, terutama masyarakat lokal itu. Nah sisanya itu karyawan dan PNS. Kegiatan budidaya tanaman sayuran dan hortikultura ini dilakukan dengan cara budidaya secara teknis pertanian dengan mempergunakan sarana pendukung budidaya hortikultura berupa bibit unggul, mulsa, penutup tanah, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan. Ya, ini Bapak siapa nih Pak? Nama saya Asep Supriyadi, Iya, Bapak asal dari daerah mana Pak? dari daerah sini, Subaim. Ya, tapi asal awal dari daerah Jawa ya? Awal dari Jawa, Jawa mana Pak? Jawa Timur, Lumajang. Lumajang. Bapak udah berapa lama tinggal di sini Pak? Sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun ya Pak? Iya. Oh, program pemerintah transmigrasi itu Pak ya? Iya. Jadi hari ini kegiatan apa Pak? Kegiatan hari ini sebenarnya saya sebagai promotion produk, cuman untuk saat ini saya ada bantu salah satu petani kunci untuk menanam tanaman tomat. Oh, Bapak produk apa? Produk dari PT Maksi Agri. Bibit Produk pestisida, Pak. pestisida? Iya. Oh, jadi kerjasama dengan masyarakat ya? Iya, Pak. Ini kelompok tani ya Pak yang Bapak lakukan pembinaan atau kerjasamanya? Kalau ini anggota kelompok tani. Iya, kelompok tani apa Pak mereka? Sumber Oh, sumber rezeki. Komoditas unggulan yang ditanam itu alat apa nih, tanaman apa Pak? Kalau untuk wilayah kelompok sumber rezeki itu rata-rata penanam Hortikultura. Hortikultura. tapi khususnya di tanaman tomat sama cabai besar. Luar biasa. Cabai kecil. Ah, Cabai kecil ah. juga berarti ya. Iya. Iya, cabai kecil. Kalau Bapak tahapan-tahapan dari pihak penyalur pestisida berarti dalam kegiatan ini tahapan awalnya apa Pak? Kalau untuk tahapan awal untuk saya sampaikan ke petani ini ada penggunaan pupuk dasar. Itu penggunaan pupuk dasar bisa menggunakan SP36, KCL atau yang biasa disebut dengan TSP itu untuk pupuk dasar. Untuk penggunaan organik sendiri teman-teman petani sini masih 1-2 yang menggunakan pupuk organik karena keterbatasan biaya. Kalau untuk dari produk Maxi itu bisa rata-rata penggunaan pengocoran aksel. Setelah ini kan nanti dikocor nih. Untuk bahasa Jawanya itu kita patri atau memadatkan gumuran tanah yang kita taruh ini nanti dicampur sama aksel. Aksel. Iya, aksel sudah asam amino atau zat anti stres dan anti stunting. Berarti Bapak ini merangkap penyuluhan ya? Ya, saya sebagai promotor produk dan mengawal langsung ke petani. Ya. Terus di sini apa ada tenaga penyuluh pertanian enggak Pak? Tenaga penyuluh pertanian ada Pak, setiap SP, di sini kan SP 6, jadi SP itu ada. Mereka didistribusi dari mana? Dari Pemda provinsi apa dari kabupaten yang melakukan penyuluhan di sini Pak? Penyuluhan di sini Pemda Kabupaten. Halmar Timur. Iya. Tapi mereka ada Pak? Ada. Ada pembinaan juga? Mereka stay dan mungkin untuk saat ini mereka di wilayah lain karena mereka setiap hari juga berkunjung ke wilayah-wilayah. Oh iya. Pak, ini Bapak siapa Pak? Amir Mahmud. Bapak dari mana Pak? Asal? Dari Malang. Malang, Jawa. Assalamualaikum Bapak. Ya, Di Bapak siapa Pak? Bapak Sutarna.
Bapak asalnya dari mana, Pak? Dari Banyuwangi. Oh iya, Bapak ini semua petani ya? Iya, ini petani apa, Pak? Hortikultura ya? Saya. Ya, bibit-bibit apa yang ditanam, Pak? Yang dikerja. Tanaman apa yang diusaha, Pak? Tomat rica besar. Ya. Bawang, jagung, ya, kol, sawen, banyak lah. Banyak, ya. Kegiatan ini dilaksanakan di lahan siapa yang punya, Pak, ini lahan ini? Oh, ini Orang tua punya. Lahan bantuan dari pemerintah. saya. Iya. Satu orang ada berapa hektar, Pak? 1 hektar. Dulu ini lahan apa, Pak? Lahan sawah. Sawah. Terus dialihkan ke hortikultura. Untuk tanam tadi itu sawi, kol, cabe. Kenapa, Pak, dialihkan ke hortikultura, Pak? Apa kalau padi biaya terlalu mahal. Hasil panennya nipis lah untuk hasilnya nipis sekali. Berarti ini jadi kendala, Pak, ya? Kendala itu. Berarti kalau hortikultura biayanya agak ringan. Agak keringan lah biaya. Ah, panennya cepat. Cepat. Iya. Oh, iya. Udah panen. 3 bulan udah panen. Iya. Apakah dalam pekerjaan tanaman hortikultura ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada jagung, kacang tanah, cabai, lain-lain itu, apakah pelaksanaan awal sampai akhir diberikan bantuan oleh pemerintah? Enggak, Pak, itu pribadi semua. Oh, pribadi. Belum ada bantuan dari pemerintah. Selama ini belum. Selama ini. Kurang lebih berapa lama, Pak, belum ada bantuan pemerintah? Seberapa tahun ya? Iya. Sekali lah. Berarti pemerintah kabupaten belum ada yang kesini untuk bantu Bapak. Iya. Oke, Pak, untuk ke pelaksanaan kegiatan tanam ini kan apakah ada penyuluh pertanian? PPL, namanya PPL itu. Yang sering memberikan penyuluhan pertanian di kelompok-kelompok tani di masyarakat. Biasanya ada. Ada, Pak, ya? Iya. Mereka punya tanggung jawab untuk pembinaan bapak-bapak petani ya. Pak, kalau sumber bibit, pupuk, pestisida dapat dari mana, Pak? Beli sendiri. Beli di mana, Pak? Di kios-kios. Di toko-toko ada. Toko-toko ada, Pak. Iya. Oke, Pak, kira-kira harapan apa, Bapak, ke depan untuk Bapak sebagai petani, kemudian hasil produksinya, gimana, Bapak, harapan Bapak? Harapannya ya ada bantuan dari pemerintah lah. Alat kah, apa musa, bibit itu, Bibit, traktor, itu yang penting untuk sonder kah, buat olah lahan lah. Ya, one sprayernya, traktor mininya, Pak, Traktor ini. bibit-bibitnya. bibitnya. Apa cuma itu saja, tidak ada bantuan, permintaan bantuan dana operasionalnya mungkin? Kalau itu ya tergantung pemerintah ya. Yang penting alat pertanian dulu lah. Iya. Yang kami butuhkan ya alat pertanian begitu lah. Iya. Terus, Pak, kalau hasil-hasil ini dibawa kemana, Pak? Ada penampungnya di sini ada. Oh, ada penampung. Oh, jadi mereka langsung ke kebun, Pak, ya? Saya Iya, jual. Keluhannya nih harga ya lagi, Pak. Harganya Kadang turun itu yang turun sekali sekarang. Iya. Tapi apa Bapak tidak pernah ada niat untuk mau bermitra dengan pihak ketiga, katakanlah perusahaan-perusahaan di sini yang banyak di Haltim untuk bisa menerima hasil-hasil pertanian Bapak? selama ini belum ada data di makalah. Orang petani kan nggak mungkin kesana kesana lah. Jadi mengharap dari pemerintah kalau bisa disatukan lah. Iya. Kendala apa, Pak, selama ini, Pak? Ya, Bapak rasakan? Iya, penjualan itu. jualannya yang susah mau ngeluarin. Iya. Berarti harapan Bapak biar ada pemerintah bisa perhatian ya, Pak, ya? Perhatian untuk mengatasi kendala dan bantuan sarana produksi. Bibit and traktor, ya. Dengan semangat investasi hijau, para petani di Maluku Utara di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur, terus membuktikan bahwa kemandirian adalah modal utama dalam mengelola usaha tani. Meski mengandalkan modal sendiri untuk bibit, pupuk, dan pestisida, mereka tetap konsisten melayani kebutuhan pangan publik. Harapannya, upaya ini bukan hanya menjaga ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi pijakan bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Maluku Utara.
Demikian TV3 Indonesia, Pusat Perwakilan Maluku Utara, Jurnalis Sadik. Diman dan Michael meliput dan melaporkan dari Kecamatan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.